Setiap orang memiliki ketakutan. Setiap orang memiliki apa yang membuat hidupnya bisa khawatir. Dan ketakutan itu, takut itu wajar. Tapi hidup dalam ketakutan itu yang tidak wajar. Apa sih ketakutan terbesar yang menghantui Anda? Ada orang yang takut akan masa depan. Ada orang yang takut akan kehilangan pekerjaan. Ada orang yang takut sakit. Ada orang yang takut bisnisnya gagal. Bahkan ada orang yang takut gimana ya ke depan. Padahal dia baru menjalani beberapa hari. Ada orang juga yang takut tentang pasangannya. Dan seterusnya. Namun tahukah Anda bahwa hal yang paling Anda takutkan adalah biasanya hal yang paling Anda pegang dalam hidup ini. Apa yang paling saudara takutkan akan menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk menyerang Anda. Dan di area itulah Tuhan minta saudara untuk percaya. Di area itulah Tuhan meminta saudara untuk beriman. Seperti saya bilang di awal khotbah tadi bahwa rasa takut itu hal yang wajar. Tidak ada satupun orang di muka bumi yang kebal atau hidup tanpa rasa takut. Saya pun ketika memulai pertama kali gereja kerinduanku, jujur saudara, kalau bukan karena Tuhan pasti takut. Dari mana uangnya? Dari mana orang-orangnya? Bahkan yang paling penting, emang ada yang mau datang jemaatnya. Tapi saya percaya bagian saya melangkah dengan iman. Bagian yang saya gak bisa urusan Tuhan. Makanya saya tuh kena banget sama sebuah kalimat supranatural. Yang natural, yang alami itu bagian kita. Yang supra, yang di atas kita, beyond itu urusan Tuhan. Nah, ketika kita takut, ingat 3 hal ini. Yang pertama, apa sih yang perlu diingat? Yang pertama, kita memiliki Tuhan yang kuat dan berkuasa. Tulis di kolom komentar, saya punya Tuhan yang kuat dan berkuasa. Kuat tapi gak berkuasa percuma. Berkuasa tapi gak kuat percuma. Kita memiliki Tuhan yang kuat dan berkuasa. Efesus 1:19 bilang demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Mungkin ada saatnya di mana Anda merasa lemah, tak berdaya, merasa gak bisa melakukan apapun. Bahkan mungkin saudara sadar ada banyak hal yang di luar kontrol saudara. Di luar kendali saudara. Kita kembali disadari bahwa hidup ini bukan kita yang punya. Anytime bisa terjadi hal-hal di luar kekuasaan kita. Tapi kita perlu ingat satu hal. Di saat saudara menghadapi tantangan, terjepit, terdesak. Situasi berubah keluar dari rancangan saudara. Ingat, kita punya Tuhan yang kuat dan berkuasa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya kuat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya berkuasa. Kalau saudara berbicara mengenai ketakutan, sebagai seorang ayah, saya takut. Anak saya tidak bertumbuh takut akan Tuhan. Sebagai seorang suami, saya takut. Saya gak bisa memenuhi keperluan istri, anak-anak, dan keluarga saya. Sebagai seorang anak, saya takut. Saya gak bisa membanggakan orang tua saya. Sebagai seorang gembala saya takut. Saya tidak bisa menggembalakan gereja ini. Tapi saya tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kuat. Tuhan saya yang saya sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Ketika saya takut, maka ketika itu saya berdoa. Doakan apa yang menjadi ketakutan saudara, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan ke-7 berbicara pada pagi hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kamu lagi takut, berarti itu adalah panggilan call to pray. Karena orang yang berdoa kepada Tuhan akan menyadari bahwa Tuhan ya itu kuat dan berkuasa. Yang kedua, ketika saya takut apa yang perlu saya ingat? Ketika saya takut, yang perlu saya ingat, Mazmur 145 ayat yang ke-18 bilang demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam
kesetiaan. Apa yang perlu saya ingat ketika saya takut? Yang perlu kita ingat ketika saya takut adalah Tuhan itu dekat. Sama-sama tulis di kolom komentar, Tuhan itu dekat. Amin. Jika Anda berjalan sendirian di tempat yang gelap dan sepi, mungkin Anda akan merasa ketakutan. Tapi jika saudara berjalan bersama dengan orang-orang, rekan-rekan, saudara mungkin tidak akan berkurang ketakutannya. Kabar baik pada pagi hari ini Alkitab mengatakan Dia Immanuel, Allah beserta kita. Manunggal kalau bahasa Jawanya, di dalam kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu dekat. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada yang perlu kita takutkan. Masalahnya iblis pengen saudara berpikir Tuhan itu gak dekat. Alkitab bilang langit dan bumi beserta isinya milik Tuhan. Apa maksudnya? Tidak ada satupun area di muka ini, di tempat kami syuting di Gereja Kerinduanku area Bekasi, bahkan di Gereja Kerinduanku Kuningan atau di Kelapa Gading dan tempat-tempat yang lain, semuanya berada di dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat. Kepada setiap mereka yang berseru dan memanggil nama Tuhan. Tuhan itu dekat. Dia hanya sejauh doa. Jika kita tahu Tuhan itu dekat, mengapa Anda takut? Anak saya suatu hari saya ajak main ke sebuah tempat zoo Bapak Ibu. Ya kebun binatang, kebetulan yang punya itu adalah masih berkeluarga dengan istri saya. Jadi kami dapat akses yang kami masuk. Kami ditempatkan ke tempat sebuah harimau atau macan Siberia. Saya nggak tahu tepatnya harimau atau macan. Dan anak saya selalu pegang tangan saya. Dia ledekin harimau itu dia. Padahal papanya aja takut saudara. Karena itu harimau besar sekali. Setiap hari makan beberapa puluh kilo daging. Tapi dia berani karena yang pertama papanya di samping dia. Dan yang kedua kan ada kaca yang menghalanginya. Ketika kita tahu Tuhan itu dekat, kita tidak punya alasan untuk takut. Yesaya 4:1 ayat yang ke-10 bilang demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku, dengar baik, akan meneguhkan. Bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang ketiga, ketika saya takut apa yang perlu saya ingat? Yang ketiga, ingat bahwa ketakutan akan membuat engkau jatuh dalam dosa. Tidak lama Alkitab bilang dalam Matius 26 ayat yang ke 73-74. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan saat itu berkokoklah ayam. Alkitab bilang para tokoh di Alkitab ketika mengalami ketakutan, ayat yang baru kita baca menceritakan ketakutan Petrus ketika Yesus ditangkap. Petrus takut jika Yesus sendiri ditangkap, apa kabar dengan pengikutnya? Ketika dia ditanya apakah dia mengenal Kristus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Karena ketakutannya Petrus berbohong. Bahkan bukan hanya Petrus, Pilatus juga karena takut kepada orang banyak. Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalib dalam Markus 15:14-15. Bahkan dalam perjanjian lama Bapak Ibu, Saul membakar korban bakaran karena dia takut akan bangsa Filistin yang sudah siap menyerang. 1 Samuel 13 ayat 5 dan ke-12. Saya bisa berikan contoh begitu banyak. Ketakutan akan membuat kita jatuh dalam dosa. Ada banyak orang karena takut bohong. Ada banyak orang karena takut nipu. Ada banyak orang karena takut korupsi. Ada banyak orang karena takut tinggalin imannya. Ketakutan itu seperti kabut Bapak Ibu. Apa maksudnya Pak Pendeta? Sudah kan pernah kelihatannya gelap, kelihatannya susah sekali. Tapi ketika kita melewati kabut itu, di luar sana gak ada apa-apa. Jangan takut. Ingat, saat saudara diliputi oleh ketakutan, ingat 3 hal ini. Kita punya Tuhan yang kuat dan berkuasa. Tuhan itu dekat. Dan ketiga, kalau saya takut, saya jatuh dalam dosa. Doa saya menyertai saudara. Tulis di kolom komentar. Bagaimana kau diberkati, bagikan khotbah ini kepada orang-orang di luar sana. Doa saya menyertai saudara.